dia tuh guru agama. Yang 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Sliviani Salsabila dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Dan untuk sobat asik semuanya, akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama gak jumpa nih. Iya, di podcast asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Juga sobat asik semuanya udah hadir di tengah-tengah kita kali ini di akhir Ramadan ya Ibu. Ada dosen kita Ustazah Naila Rahmaniyah SPSI MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Ustazah? Alhamdulillah baik dan sehat. Masih semangat Ustazah ya? Semangat sekali karena besok saya mau mudik. Gak kerasa, tapi ya bener nih, kita juga udah sampai di tiba-tiba udah akhir Ramadan Ustazah ya. Nanti malam itu kalau nggak salah malam 25. 25. Padahal kayaknya baru kemarin kita mulai. Tiba-tiba kayaknya ini emang bulan Ramadan tersingkat nih. Tersingkat ini sepertinya ya, karena mungkin kebanyakan terlalu banyak aktivitas yang kita jadi lakukan, jadi nggak terasa. Tiba-tiba udah di akhir. akhir. Ustazah udah banyak persiapan nih. Ya alhamdulillah tadi mulai packing, mulai bikin bontot, bikin kuenya sudah lama ya. Bawa hampers, iya, bawa pasti hampers, iya. Iya. Ya Terus namanya mudik tuh beda dengan kalau pulang biasa ya. Iya. Semangatnya, antrinya. Luar biasa pokoknya. Karena jalannya juga full, jadi kita harus semangat full. Harus ekstra, pokoknya harus siap. Apa fisiknya juga harus siap. Terus juga untuk sobat asik semuanya, di edisi kita paripurna Ramadan Ustazah ya. Ini kita mau bahas mengenai juga biasanya Ustazah ya, kalau habis lebaran ini banyak banget teman-teman kita yang bingung antara lanjut sekolah, ada juga yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Nah ini lagi bingung banget nih, apalagi sebelum hari raya nih udah mikir mau lanjut kemana ya. Iya karena kan ini berbarengan dengan apa ya, akhir sekolah ya, masa sekolah baik yang SMA, SMP, SD ini sudah mau menjelang akhir ya, jadi sudah harus menentukan bagaimana karir kedepannya. Iya. Karena kalau udah masuk ke jenjang perguruan tinggi, barulah kehidupan yang sebenarnya kita mulai. Iya. Terus biasanya Ustazah ini kalau udah masuk ke yang namanya perguruan tinggi, ada dua tipe orang. Yang pertama Ustazah, ini ada yang dia mau tapi terhalang dari berbagai faktor. Biasanya ada faktor dari keluarga yang kurang mendukung, ada faktor ekonomi, juga banyak banget faktor di dalam yang memang mungkin kurang mendukung. Terus yang kedua, faktornya semuanya mendukung, tapi pribadinya yang nggak niat atau yang nggak punya minat untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tapi ini Ustazah ya, dari dua faktor ini mungkin yang sering kita jumpai adalah faktor yang pertama ya, dia yang minat banget tapi ada beberapa faktor yang mungkin memang kurang mendukung. Terus biasanya Ustazah nih yang sering banget atau yang kita sering lihat ya Ustazah, ini faktornya adalah memang dari ekonomi. Iya. Seperti di tempat kita juga seperti itu ya. Iya. Jadi faktor ekonomi itu adalah menjadi suatu alasan yang paling berat ya, mulai dari semester awal sampai semester akhir, bahkan yang sudah lulus pun masih terkendala dengan ekonomi itu. Iya. Jadi nggak sedikit ada yang nggak jadi kuliah karena alasan kuliah biayanya terlalu mahal. Nah, ada yang beralasan nanti kalau habis kuliah mau ngapain? Uangnya udah habis buat kuliah. Iya. Nah, maka dari itu sobat asik semuanya, di kesempatan kita hari ini kita mau bahas nih mengenai untuk sobat asik semuanya atau rekan-rekan yang ada di luar ya, yang mau kuliah tapi masih punya pikiran kalau kuliah itu biayanya mahal. Ini sesuai dengan tema kita hari ini Ustazah ya, kiat kuliah tanpa biaya. Ada Ustazah ya? Ada nih. Iya, di kampus kita ada, bahkan jenjang yang lebih tinggi pun ada. Iya, contohnya Ustazah sendiri. Alhamdulillah, saya S1
dibiayai orang tua. Yeah. Meskipun saya alhamdulillah juga dari S1 itu meskipun dibiayai orang tua, tetapi saya tetap mendapatkan beasiswa ya. Beasiswa yang paling utama saya rasakan itu adalah beasiswa tempat tinggal. Ya. Jadi saya alhamdulillah selama saya kuliah itu mulai semester 3 sampai saya lulus itu saya tidak pernah memikirkan yang namanya tempat tinggal. Ya. Sudah dijamin. Iya, karena saya sudah dijamin dan digaji. Iya. Bukan kuliah ngabisin uang, tapi kuliah dapat duit ya. Ya. Ibaratnya gajinya tidak besar sih ya. Ibaratnya hanya untuk pengganti beli sabun gitu ya. Jadi alhamdulillah saya waktu itu semester 3 saya sebelum semester 3 itu saya mencoba untuk daftar di Musrifah Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Jadi di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim itu ada namanya Ma'had. Ma'had itu adalah pesantren tinggi untuk mahasiswa. Nah, saya mendaftar menjadi pengurus dan alhamdulillah saya diterima dengan kemampuan bahasa yang saya miliki. Bahasa apa itu, Ustazah? Alhamdulillah saya bahasa Arab aktif dan bahasa Inggrisnya ya lumayan bisa gitu ya. Jadi dari pengurus itu akhirnya dapat tempat tinggal gratis dengan syarat saya mau ngurusi adik-adiknya. Itu berdasarkan modal bahasa tadi, Ustazah. Modal bahasa dan juga indeks prestasi. Ya harus indeks prestasinya harus di atas 3. Alhamdulillah saya mendapatkan indeks prestasi IPK itu di atas 3,00 ya. Meskipun jurusan saya adalah jurusan yang tidak biasa ya, karena saya ngambil psikologi ya waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah saya masih bisa mampu untuk mendapatkan IPK 3, lebih ya 3, waktu semester 2 itu saya mendapatkan IPK 3,33 kalau saya ya. Kemudian saya daftar di pengurus itu sehingga saya bisa dapat beasiswa tempat tinggal. Nah, kemudian saya semester 5 itu saya daftar lagi beasiswa kerja. Jadi di UIN itu ada beasiswa kerja. Macam-macam beasiswa saya. Iya, jadi saya itu daftar di Rijalul Halaqoh. Rijalul Halaqoh itu asisten dosen di program khusus perkuliahan bahasa Arab. Nah, itu juga digaji. Dari Rijalul Halaqoh. Rijalul Halaqoh itu digaji, kemudian ya alhamdulillah ya saya dapat kemudahan. Jadi waktu S1 itu ya sudah dapat kiriman dari orang tua, dapat gaji sendiri, tempat tinggal nggak pernah bingung, nggak pernah mikirin tempat tinggal lagi, paling cuma beli makan ya berapa gitu ya. Ya jadi saya waktu saya maksud saya S1 itu teman-teman bilang wah ini borju ini katanya. Kalau dulu kan zamannya borju, kalau sekarang sultan mungkin. Ya berikan nyaman ada borju apa sih? Kalau dulu itu borju namanya. Sekarang sultan kalau sekarang ya itulah kenikmatan ketika saya masuk untuk kuliah ya. Ya alhamdulillah kalau saya alhamdulillah tidak pernah mengalami kesulitan yang ekonomi itu tidak pernah. Kemauan juga ada. Dana juga ada, dan saya diberi kenikmatan yang lebih lagi. Jadi luar biasa saya sebenarnya semuanya bisa kok. Jadi teman-teman saya yang sekamar dengan saya tuh nggak semuanya bernasib baik seperti saya. Maksud saya tidak semuanya bernasib sama dengan saya dibiayai orang tua. Ada yang mereka mencari sendiri. Tapi nggak lewat beasiswa Ustazah ya? Ya ada lewat beasiswa, ada yang ngeles privat. Tetangga sebelah itu. Alhamdulillah biar mereka bisa bisa sampai selesai kuliah itu dari situ. Di situ rasa bangga nih. Masya Allah subhanallah. Ya itu waktu saya S1 ya. Nah, saya juga mendapatkan beasiswa Bank Indonesia waktu itu ya. Ya alhamdulillah saya sempat dapat 1 tahun terakhir itu saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, itu semua pengurus Ma'had itu diberi beasiswa dari Bank Indonesia. Ya, kalau nggak salah nominalnya itu 100.000 itu. Itu dari satu bulan. Kalau dulu sudah luar biasa. Juta ya. Iya. Nah, itu jadi ketika kita niatnya
niatnya lurus beneran, insya Allah ya kita dapat kemudahan gitu. Iya benar Ustazah. Iya. Selagi ada niat pasti ada insya jalan. Allah, ya insya Allah, karena kan sudah dijanjikan gitu ya. Iya benar. Dalam Al-Quran ya. Kemudian ketika saya S2, alhamdulillah saya juga dapat beasiswa dari suami. Ya. Tapi di samping beasiswa dari suami pasti ada nggak nih Ustazah? Ya kalau yang waktu S2 saya murni biaya sendiri. Yang membiayai adalah suami. Jadi saya bilang biasi suami ya. Iya. Nah, ini istilah baru lagi nih. Iya. Ya kalau misalnya orang tua nggak mampu membiayai, cari suami aja. Tapi kalau masih S1 jangan dulu lah. Masih terlalu dini ya. Ya seperti itu. Jadi kemudian saya ketika saya lulus S2, saya tuh guyon sebenarnya. Guyon sama siapa tuh Ustazah? Ya sama teman-teman, sama suami sendiri. Pokoknya saya nggak mau melanjutkan S3 kalau nggak beasiswa. Nah, guyon tuh awalnya. Itu guyon, saya hanya guyon. Jadi alhamdulillah ternyata diijabahi oleh Allah di tahun 2022. 2022 ya? Iya. Tahun kemarin. Ya, tahun ajaran baru kemarin, itu alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak RI, atau disebut dengan LPDP Kemenak. Itu persaingannya berat banget ya. Dari 1.717 se-Indonesia itu diambil hanya sekitaran 220 kalau nggak salah. 220 ya. Dan Ustazah masuk. Dan alhamdulillah saya masuk. Satu-satunya dosen. Iya, alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya juga suatu anugerah. Iya. Dan musibah. Kenapa kok bisa musibah ini? Kenapa Ustazah? Ya karena satu, jurusannya, prodinya tidak sesuai dengan latar belakang saya. Itu nggak bisa milih sendiri Ustazah? Tidak bisa milih sendiri ya, karena sudah ditentukan yang dibiayai atau yang mendapatkan beasiswa itu kampus-kampus tertentu dengan prodi-prodi yang sudah ditentukan oleh Kemenak. Ya, jadi ketika itu saya gimana ya, mau daftar itu antara iya dan tidak. Tapi terus kemudian didorong oleh suami sama partner hidup saya, sama partner hidup musuh saya. Iya benar. Mantan pacar juga nih. Didorong. Pokoknya daftar. Alhamdulillah saya kemudian daftar, saya mengisi formulir. Nah itu syarat-syaratnya itu diantaranya adalah tes TOEFL, jadi kemampuan bahasa Inggris. Nah itu kemudian ada kepangkatan dosen, menyertakan surat dukungan dari pimpinan kampus, rekomendasi dari pimpinan atau doktor, ya. Kemudian ada juga kita menandatangani fakta integritas. Jadi kalau misalnya kita nanti keterima, kita harus kembali lagi ke institusi yang memberikan kita rekom tadi. Jadi kembali ke habitat awal gitu. Iya, kalau sudah diterima, kita sudah lulus, nanti kita wajib mengabdi di institusi itu. Jadi harus ditandatangani dan di atas materai. Di atas materai. Dan tidak bisa dikeluarkan nih, tidak bisa terganggu. Kemudian kita juga harus membuat proposal penelitian, proposal disertasi. Nah, ini sebenarnya proposal itu jangan dianggap mudah ya, karena proposal itu adalah syarat yang diupload pertama, tetapi akan ditanyakan di akhir. Jangan sampai lupa sama isinya. Ya, jangan sampai lupa sama isinya, jangan sampai kita nggak siap. Jadi proposal ini harus dipersiapkan dengan detail, dengan baik, ya, disesuaikan dengan latar belakang pendidikan kita, ya, dan juga disesuaikan dengan prodi yang kita ambil tadi, Nah, itu yang sangat penting sekali diperhatikan, itu jatuhnya kawan-kawan pada LPDP itu di situ, di bagian proposal. Ya, dikirain kan hanya sebatas hanya sebatas syarat gitu, yang penting ada. Nah, ternyata tidak. Ternyata itu yang sangat detail itu di proposal itu. Jadi jangan sampai menyepelekan. Jangan disepelekan, kita harus benar-benar kemudian penulisannya, kemudian rujukannya, bagaimana harus disesuaikan dengan
isu-isu yang terkini juga. Jadi kita jangan sampai itulah, pokoknya intinya proposalnya harus benar-benar ya. Karena dalam LPDP itu kan ada 3 tahap ya. Satu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi kalau ada proposal pasti masuk. Kalau lengkap syaratnya pasti masuk. Dulu seleksi administrasi itu yang satu. Yang pertama. Nah, nanti kemudian ada lagi tes potensi akademik, yang kedua tes TPA. Nah itu berisi soal-soal ya, kita menjawab. Nah waktu saya kan masih online. Pertama masuk usaha saya. Iya, jadi online itu kita pakai laptop dan pakai HP. Jadi HP ini kita arahkan ke kita dan juga laptop, maksudnya kita nggak boleh ada orang lain di dalam ruangan waktu ujian. Jadi HP-nya untuk ruangan, laptopnya untuk kita. Laptopnya untuk ngisi. Untuk ngisi apa namanya? Untuk ngisi itu yang tadi. Syarat tadi tahap untuk ngisi apa? Tes. Bukan tesnya, soal-soal tes itu untuk menjawab soal-soal tes itu. Jadi harus divideoin. Iya, divideoin. Jadi kita kalau misalnya kita mau izin keluar ya harus izin dulu. Walaupun online. Iya, walaupun online. Jadi diarahkan 360 derajat. Jadi jangan sampai ada orang lain. Jadi nggak boleh sampai dapat bocoran. Jangan sampai ada bocoran. Jadi sebelum kita masuk itu kita harus sudah mensut dulu, semuanya. Ya, ruangannya. Ada orang nggak? Iya. Nah itu ada tesnya, baik, ada esainya juga. Ada 5 soal esai kalau nggak salah. Ya pokoknya tentang tes potensi akademik dan juga tentang wawasan kebangsaan. Kemudian itu soal pilihan ganda, Ustazah? Yang tes potensi akademik itu pilihan ganda. Nah, kemudian ada esainya. Kita mengisi esai yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia, untuk negara kita. Karena itu sifatnya nasional. Iya, untuk negara kita ada wawasan kebangsaan dan juga moderasi beragama. Nah, itu kemudian penelitian proposal kita itu apa kaitannya dengan moderasi beragama? Ada enggak? Iya, masuk nggak nih kira-kira? Untuk wawasan kebangsaan ada enggak? Jadi ya agak-agak mengarang indah. Nggak apa-apa, hasil dari mengarang indah. Iya, yang jelas harus disesuaikan dengan kondisi kita. Karena kalau kita tidak sesuaikan dengan kondisi kita, apalagi ketika kita mengisi TPA itu kan ada tes psikologinya juga. Jadi ada tes TPA, ada tes psikologi, kemudian ada tes esai. Nah ini tes psikologi ini kalau kita jawabnya asal ya nilainya nanti jelek, nggak sesuai. Nah jadi harus benar-benar hati-hati. Iya. Nah itu nanti ada pengumumannya lagi, lulus atau tidak. Nah setelah tahap seleksi itu ada tahap yang namanya wawancara. Nah, habis dari seleksi saya ini mulai lebih sedikit lagi ya. Sedikit tugasnya. Bukan, atau kuotanya semakin tadi kan dari seleksi administrasi 1.717 terus lulus tes tes administrasi 200 kurang tahu saya berapa ininya. Terus nanti di tes wawancara itu lebih sedikit lagi, bisa jadi separuh dari yang tes administrasi tadi. Bisa jadi bahkan kurang dari separuh itu bisa jadi. Kemudian itu tes wawancara. Nah di dalam wawancara ini banyak sekali yang harus kita perhatikan ya, karena wawancara itu meliputi data pribadi. Nah kita kan diminta untuk perkenalan, kemudian linearitas kita, kemudian penelitian kita, apa kaitannya dengan PKM, apa kaitannya dengan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, itu terus ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan. Saya waktu mau tes wawancara, saya itu sudah menulis 100 prediksi pertanyaan. Prediksinya 100 Iya. Dari yang ditanyakan? Iya, saya searching kan sudah banyak nih di podcast di YouTube itu kan sudah banyak ya soal wawancara, pengalaman orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP baik luar negeri maupun dalam negeri. Nah itu
Jadi di situ saya tulis, saya list pertanyaan. Sampai ada 100 pertanyaan, dan kemudian saya pilih-pilih lagi mana pertanyaan yang kira-kira nanti ditanyakan kepada saya. Baru fokus ke jawabannya. Saya tulis plus jawabannya. Jadi ketika itu saya latihan terus, saya hafalkan itu jawabannya saya seperti ini gitu. Ya karena kalau kita ingin menggapai sesuatu harus ada usaha. Ya benar. Karena prinsip saya itu begini, ketika saya sudah masuk tahap ini, saya nggak boleh gagal. Harus terus. Yang udah terlanjur masuk ya harus basah. Harus, karena ya sudah ini ya sudah kadung masuk ya, saya ya harus selesaikan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Nah, ya akhirnya alhamdulillah saya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di situ ketika saya wawancara, nah betul antara proposal saya ini tadi ditanyakan. Oh, jadi masih masih ada tuh datanya. Ditanya. Jadi penguji itu diberikan proposal kita. Nah, proposal itu ditanyakan, kemudian apa kaitannya dengan keberlanjutannya nanti, kemudian apa kaitannya dengan moderasi, dan apa kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Itu dikait-kaitkan terus. Jadi ya kita harus siap. Jadi penelitian tuh jangan sampai kacau. Ya, metode yang kita gunakan harus sesuai. Topiknya harus menarik begitu. Jangan sampai nyimpang juga dari proposal saya. Ya alhamdulillah saya diberi kelancaran. Itu semua berkat usaha sih. Ya usaha, ya berdoa. Iya, karena saya ketika menunggu, saya dipanggil untuk ujian wawancara, saya membaca Al-Quran. Jadi biar saya tujuan saya untuk agar saya tenang. Ya, karena saya sudah grogi, saya nggak bisa belajar lagi ya. Kalau sudah mendekati kayak gitu, saya tunggu sambil membaca Al-Quran saat untuk menenangkan diri dan untuk melemesnya lambung. Iya kan? Ketika kita pemanasan dulu nih mulutnya saya. Sambil sudah pakai headphone, sudah di depan laptop kan, kita juga wawancaranya online. Online juga. Iya, itu juga diperiksa dulu identitasnya, periksa dulu ruangan kita ada siapa gitu ya. Alhamdulillah lancar dan cepat ya. Saya jawabnya cepat, dan ketika ada pengumuman tanggal 3 November 2022, alhamdulillah nama saya ada. Iya. Nah, ini sebenarnya itulah niatan saya tadi. Saya pengen kuliah S3 beasiswa. Iya, itu berawal dari guyon Ustazah ya sebenarnya, tapi memang benar. Ya kita makanya saya sering ngomong sama anak-anak tuh, kalau ngomong yang baik-baik aja. Kalau guyon yang baik-baik aja, karena biasanya guyon-guyon itulah yang biasanya diijabahi gitu. Ini baru kita bisa membuktikan kalau omongan itu memang doa. Al-kalamu nisfu doa. Makanya saya sering ini sama teman-teman, sama Kak Arsan, sama Ibu ini lambinya ini lidah pahit. Kalau udah ngomong pasti kejadian nih Bu. Semoga saja yang baik-baik ya. Seperti itu. Nah, di sini pun juga bisa kita di Stay Asidikiyah ini ya. Ada. Ya Pak, ya sekarang sudah beralih ke IAIN Nusantara Asidikiyah. Banyak sekali beasiswa. Mulai jadi untuk teman-teman juga yang mau masuk Ustazah ya, yang mau bingung daripada jauh-jauh. Iya, daripada jauh-jauh. Sebenarnya kuliah dimanapun itu sama. Yang penting kita bagaimana kita untuk membenahi diri kita. Benar. Membenahi diri kita itu bagaimana. Nah, nyatanya juga alumni kita juga banyak kok yang diakui di luar sana. Banyak juga yang pekerjaannya tidak biasa saja. Ada juga yang gajinya melebihi gaji dosen. Ada. Ini dapat bocoran nih baru. Ada yang gaji alumni itu melebihi gaji dosennya dulu. Ada. Makanya kan ini tergantung bagaimana kita menggali potensi kita sebanyak-banyaknya. Ya karena kalau sudah masuk kuliah itu kita sudah masuk usia dewasa awal kalau dalam psikologi. Ini saya sebagai sarjana psikologi saya ngomong ya. Itu namanya kalau
usia perkuliahan itu kan antara 18 iya, 18, 19, 20, 21, 22 itu ya. Itu sudah mulai memasuki masa dewasa awal. Dewasa awal. Iya, jadi kita harus mulai bisa beraktualisasi diri. Jangan menunggu kita ditunjuk orang lain. Iya. Jadi harus dari inisiatif kita sendiri. Inisiatif kita sendiri. Ya kalau kita menunggu disuruh orang lain atau diminta orang lain, itu nanti ya kita sendiri yang kerdil. Kita ketinggalan. Saya dulu ketika jadi mahasiswa ada event apapun saya ikut. Iya, saya ikut. Apapun eventnya, apapun kegiatan kampus itu saya ikuti. Ya, jadi saya di kampus dulu itu ketika saya S1. Ya karena memang pembentukan karakter ketika anak kuliah itu di S1. Iya. Di S1. Bagaimana dia benar-benar kuliahnya dinyatakan kuliah yang beneran, menghayati dunia organisasi benar di S1. Kalau di S2 sudah enggak lagi mikir ke sana ya. Apalagi S3. Udah mulai fokus nih sama menggali pengetahuan. Iya, sudah harus lebih fokus dan jadi di S1 itu saya ketika dulu saya juga organisatoris ya saya juga mengikuti berbagai macam kegiatan baik intra maupun ekstra yang ada di kampus. Yang ada di kampus. Jadi ketika ada peluang ini misalnya kalau saya dulu mengikuti seni religius karena saya suka menyanyi. Nanti akhir-akhir ya. Saya suka menyanyi, menari, puisi, pokoknya semua yang berbau musik seni itu saya suka karena kata orang kan kalau kita suka seni itu awet muda. Tapi emang kebukti sih kayaknya saya. Iya katanya awet muda. Jadi saya senang sekali dengan seni itu. Saya jadi ikut mengikuti seni religius dan alhamdulillah saya pernah diamanahi menjadi ketua divisi Qosidah. Di kampus Ustazah ya? Ya, ketua divisi Qosidah di UKM Seni Religius. Dulu ketika saya masih awal itu baru merintis. Jadi baru 1 tahun berjalan. Jadi saya itu masih merintis, alatnya masih sederhana sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang masya Allah sudah berkembang banyak. Iya, berkembang sangat luar biasa. Itu diawali dari periode kepengurusan saya itu sudah mulai melakukan rekaman. Nah, cuman karena saya tadi di pondok tadi ya di Ma'had, jadi saya menonaktifkan diri di situ. Jadi kemudian saya juga saya pernah ikut radio juga. Di pas waktu kampus nih. Iya, di kampus ada radio namanya Radio Simponi. Saya juga ikut gabung orang di dalam UKM seni UKM radio itu. Cuman saya tidak bertahan lama ya. Ya karena dunianya berbeda. Kalau saya tuh kan dulu kan orang bilang saya nggak gaul. Nggak gaul. Saya itu orangnya agak gimana ya, kalau sama terutama dengan lawan jenis dia agak risih gitu ya. Pokoknya dijaga sih. Gaul gitu lah. Ya kalau orang bilang kurang gaul gitu ya. Jadi ya saya agak membatasi diri. Nah, jadi saya keluar. Tapi saya mengikuti LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Itu di situ saya digali untuk belajar bagaimana saya meneliti, bagaimana menulis. Nah, itu saya belajar di situ. Dan juga akhirnya saya bisa ikut di luar. Saya mengikuti Radar Intelektual Club. Jadi setiap daerah itu kan mempunyai koran ya. Nah, kalau di sini tuh ada Sumex. Itu sebenarnya tuh ada klub untuk mahasiswa. Sebenarnya kita kalau mau cari terobosan itu bisa. Dibayar loh kita kalau ngirim artikel. Jadi dapat ada fee-nya, Kalau zaman dulu tuh kalau nggak salah 50.000 per satu koran. Per satu artikel. Satu artikel. Artikel itu 50.000 dulu zaman dulu. Dulu ya. Sekarang udah lebih sih mungkin. Alam sekarang berapa ya? Nah, itu seperti itu sebenarnya kemudahan-kemudahan yang bisa didapat ketika kita mau punya kemauan. Punya kemauan. Iya, nggak harus di negeri, nggak harus kuliah di negeri, kuliah di swasta pun bisa. Iya. Seperti kiat kuliah tanpa biaya. Kampus kita juga swasta, Ustazah. Iya, di sini pun banyak. Kita ada beasiswa tahfidz. Nah, beasiswa tahfidz itu untuk
anak-anak yang hafid Al-Quran. Itu ada batasannya nggak Ustazah? Berapa juz atau tamat? Paling tidak 10 juz. 10 juz. Ya, mulai 10 juz itu sudah mendapatkan keringanan. Ya, kalau mau free semuanya 30 juz. 30 juz. Nah, syaratnya harus menyertakan bukti ijazah bahwa dia sudah di wisuda 30 juz. Nah, itu beasiswa free itu sampai lulus. Sampai lulus dari awal masuk Ustazah. Iya, sudah pernah ada atau belum Ustazah? Sudah pernah ada. Sekarang angkatan berapa nih kira-kira? Sekarang angkatan ini mau lulus ini tahun ini ada. Wow, keren nih. Iya, mau lulus ada yang semester 6, ada yang semester 2. Nah, itu yang free. Iya, ada yang free 30 Yang free juz. aja banyak, apalagi yang 10 juz nih. 10 juz, 2 antara 10 sampai 20. Di bawah 10 juz pun kita kasih beasiswa, kita kasih bantuan gitu ya. Tapi mungkin enggak free. Iya, ada bedanya. Ada bedanya. Iya, cuman kan ringan bagaimanapun juga itu kan tetap ringan. Ada banyak jalan menuju keringanan kalau di kampus. Kemudian gitu. ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi itu ini yang dari kampus ya. Beasiswa prestasi itu bisa diraih ketika dia mempunyai prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik. Itu dari sekolah-sekolah. Dia menunjukkan biasanya kan kalau dari sekolah kan ada piagam penghargaan, prestasi. Dari situ dari mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar dia ikut bisa. Ya paling enggak kalau mau free ya prestasinya tingkat nasional. Kalau mau free. Kalau mau ada bantuan ya enggak apalah nanti kita usahain deh. Usahakan gitu ya. Yang penting ada kemauan dulu. Ya, kemudian ada beasiswa prestasi yang per semester itu untuk mahasiswa terbaik. Nah, mahasiswa terbaik per semester. Jadi tiap kelas, tiap kelas itu kan nanti diambil satu yang terbaik. Nah, itu mendapatkan beasiswa. Itu 50%. 50% selama berapa semester Ustazah? Ya, 1 semester. 1 semester itu tadi ya. Misalnya dia terbaik di semester 2. Jadi nanti semester 3-nya mendapatkan beasiswa 50%. Potongan 50%. Iya. Begitu. Jadi kan sebenarnya banyak sekali kalau kita mau ya kita kejar terus ya beasiswa itu. Nah, itu sudah diumumkan sebenarnya kan di pamflet kita kan ada di brosur, ada di mana-mana ada. Ada lagi beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah itu biasanya untuk mahasiswa baru. Ya, itu dari Kemenak. Dari Kemenak. Nah, itu tergantung kuota Kemenak berapa. Biasanya kami cuma 10, 12 paling banyak. Dari kuotanya? Kuota. Karena kan se-Indonesia yang mendapatkan kan banyak ya. Jadi banyak. Rebutan ya biar semua merasakan, kampus semuanya merasakan kuliah di dapat kuliah gratis. Dapat kuliah gratis ya. Pokoknya biar semuanya bisa ngerasain kuliah tanpa memikirkan biaya. Iya. Jadi kan tinggal memikirkan biaya makalahnya, untuk transportnya, seperti itu, makannya mungkin. Iya. Tapi kalau makan masih ikut orang tua sih masih masih agak ringan ya Ustazah. Ringan. Ya. Cuman mikirin per semesternya. Per semester kita juga nggak mahal-mahal banget Ustazah ya? Nggak mahal, sebenarnya nggak mahal. Kalau dibandingkan dengan saya tahun 2000 ya, saya masuk kuliah S1 itu tahun 2000 itu per semesternya 300.000. Itu tahun 2000. Tahun 2000. 2000. Ketika adik saya daftar tahun 2007 kalau nggak salah, itu sudah 950. 2007. Iya. 950. Iya. Kalau lengkap sama uang praktikumnya 1.300.000. Itu per semester. Per semester. Di tempat kita itu cuman 1.500.000. Iya, ini tahun berapa? Ini tahun berapa gitu masih segitu. Abis itu udah ya biaya relatif ya, maksud saya. Terus fasilitas juga ya lengkap. Ya lengkap, kita lengkap. Dosen-dosennya alhamdulillah semuanya berdedikasi tinggi ya, semuanya berkualifikasi S2, bahkan ada yang S3. Kita ada dokter. Ya, ada dokter itu 4 orang. Nanti dan juga semoga saja Ustazah dinambahkan itu dokter ya. Amin. Amin ya Allah. Terus juga untuk program studi kita lengkap. Ada
MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ada hukum ekonomi syariah, ada ekonomi syariah, ada yang suka bahasa Inggris, tadris bahasa Inggris. Sebenarnya tadris bahasa Inggris ini sangat luar biasa ini ya. Ya, kemudian ada pendidikan agama Islam. Kalau yang sayang anak kecil ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, halo Dek ini. Iya. Jadi kalau kita mau masuk nggak usah bingung-bingung. Cari yang dekat aja. Cari yang dekat, cari yang kita nyaman. Iya. Kalau dosen-dosen kita alhamdulillah, kalau misalnya kita sandingkan dengan dosen yang ada di universitas negeri, insya Allah nggak kalah. Kita juga nggak kalah loh. Kita udah bukan sekolah tinggi lagi. Bukan. Kita institut ya. Institut Agama Islam Nusantara Sidikiyah, satu-satunya di Kabupaten Oki, di Lempuing. Ya, di Lempuing Jaya, di Kabupaten Oki ya, sudah institutnya. Satu-satunya kampus kita. Jadi kalau nggak gabung ke sini ya nyesel saya. Iya, nyesel banget. Nyesel plus rugi gitu, karena udah lengkap fasilitasnya, terus sekolah kampusnya juga bagus. Iya, kegiatan mahasiswa juga kita fasilitasi. Iya, di sana banyak sekali kalau punya bakat menari ada. Kalau mau bakat menyanyi ada. Mau bakat pencak silat ada. Ya, ada semua. Mau bakat ini podcast seperti ini, wah ada digabung. Iya. Jadi sudah lengkap. Kalau mau bakat olahraga ada. Kita fasilitasi. Pramuka pun juga demikian. Iya, kita sudah punya Racana. Sudah berdiri juga udah lumayan lama Ustazah ya. Alhamdulillah. Anggotanya juga sudah banyak. Iya, jadi ngapain sih kok mencari yang jauh ketika yang dekat itu ada. Iya. Daripada jadi anak rantau, mending tinggal sama orang tua aja. Iya, kan lebih irit. Beasiswa juga ada gitu. Beasiswa apa aja ada. Yang penting syarat dan ketentuannya dipenuhi gitu iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi nanti kalau kita nggak memenuhi syarat dan ketentuannya, nanti kita dikomplain sama orang. Mereka bisa dapat banget. Iya, enak banget. Mereka dapat beasiswa, kok kami enggak. Iya, giliran yang ada bener kok kita enggak gitu. Ya, kami juga menyediakan beasiswa untuk ketua ormawa, ketua ormawa dan juga orang-orang yang berbakat seperti Sylvin. Amin deh. Iya. Terus Ustazah tadi dari Ustazah juga satu-satunya dosen yang dapat beasiswa LPDB Kemenak. Wah, keren banget. Ini semoga bisa memotivasi semuanya. Terus walaupun ya jangan sampai yang masih muda-muda, terutama kayak di usia saya nih, ya patah semangat mau kuliah. Ustazah aja masih semangat kan? Alhamdulillah, saya itu termasuk pendaftar tertua di kampus ini. Kirain yang di LPDP gitu kemarin. Kalau di kelas saya juga termasuk tertua, tetapi masih kakak keempat. Masih ada kakak-kakak. Jadi mereka saya jadikan motivator ya. Masya Allah sudah berumur, maksudnya sudah tidak muda lagi, tapi masih punya semangat. Ya. Apalagi di bidang itu pengetahuan Ustazah ya. Ketika kita semakin belajar itu akan semakin tahu kelemahan kita. Iya, maka jadi itu tidak pernah ada rasa puas untuk mencari ilmu. Tidak pernah ada. Saya saja juga kadang merasa, Masya Allah, masih kurang. Kok saya terlalu bodoh ya? Terlalu tertinggal ini dengan teman-teman. Jadi saya harus ini lagi menggali lagi, membaca lagi. Ini bagaimana kiatnya agar saya tidak ketinggalan dengan kawan-kawan. Gitu. Iya. Itu selagi masih ada usaha, maksudnya masih kita menjalani sebuah pendidikan. Apalagi yang nggak lanjutin pendidikan. Ustazah ya. Itu ya. Karena investasi terbaik itu adalah pendidikan. Iya, sampai kapanpun. Iya, sampai kapanpun. Itu adalah pendidikan. Jadi kalau kita berpendidikan tinggi ya itu insya Allah menjadi investasi yang luar biasa. Iya. Ya, tapi ya harus pendidikan tinggi harus dibarengi dengan akhlak. Iya. Jangan cuma pendidikan doang yang tinggi tapi kosong isinya. Itu yang berbahaya ya. Ya tetap ketika kita kalau berpendidikan tinggi ya harus tetap santun. Harus tetap menghargai orang lain yang pendidikannya lebih rendah dari kita. Jangan sampai kita sombong. Iya. Karena pendidikan juga bisa kita dapatkan bahkan dari orang yang umurnya lebih muda dari kita. Iya, dan bahkan
kayak saya saja sudah merasakan ya, ketika saya menjadi dosen dan sudah meluluskan beberapa alumni. Nah, bahkan mereka itu lebih pintar daripada saya. Yang alumni? Iya, alumni kita tuh ada yang lebih pintar daripada kami ya. Saya sudah bisa seperti itu, sudah bisa merasakan. Masya Allah, ternyata saya bisa belajar penelitian dari alumni kita. Iya, ya seperti itu kan. Belum tentu ya kita yang sudah berumur tuh pasti ilmunya tidak. Belum tentu. Jadi ya kita harus saling mengayomi gitu ya. Saling menghargai juga. Yang tua, yang kecil menghargai yang tua menyayangi yang kecil. Iya, yang menyayangi yang kecil. Iya. Oke, terima kasih Ustazah ya untuk berbagi ceritanya dari motivasi dari perjalanan Ustazah dari kuliah S1 sampai dapat beasiswa S3. Ini luar biasa sekali. Jadi pokoknya selagi kita masih ada giat semangat, itu pasti ada jalan Ustazah. Iya, saya padahal S2 itu saya sudah punya anak ya. Saya sudah punya anak 2, sudah punya kegiatan, ya kegiatan kampus, kegiatan di rumah, kegiatan di desa. Waktu itu saya menjadi pendamping desa ya. Jadi luar biasa kesibukannya, tapi alhamdulillah bisa saya jalani. Tapi lulus dengan sesuai waktunya Ustazah? Alhamdulillah saya lulus 3 tahun. Dan tercepat di antara 9 teman saya. 3 tahun dan itu yang tercepat. Iya, dengan IPK yang alhamdulillah cum laude dengan pujian. Dengan pujian ya. Ya, itu tidak gampang ya saya dapatkan. Iya, apalagi banyak banget. Harus bagaimana saya membagi waktu, membagi semuanya. Membagi kasih sayang sama anak, sama suami. Yang penting waktu juga sama keluarga dan juga waktu untuk mencari ilmu Ustazah ya. Jadi baginya lumayan. Tapi alhamdulillah setiap ada usaha, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dan satu lagi, saya itu orang yang sangat menghargai waktu kuliah. Jadi bagaimanapun juga keadaan saya, kalau ada kuliah saya harus masuk. Iya, harus masuk. Apapun yang ada di luar itu. Saya harus masuk, karena bagi saya kalau nggak masuk tuh rugi. Iya. Padahal saya nggak bayar nih. Iya. Justru itu ya, saya punya tanggung jawab untuk negara. Makanya yang bayar kalau nggak masuk, apalagi nggak masuknya nggak disengaja, rugi tambahan. Iya, yang bayar kalau nggak masuk sendiri. Allah itu ya rugi. Yang nggak bayar aja harus masuk karena dibiayai dan saya bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab itu. Iya, karena uangnya juga sudah dikeluarkan. Iya, sudah dibayari ya saya harus tanggung jawab. Iya. Terima kasih Ustazah untuk motivasinya di hari ini. Terus Ustazah yang terakhir, saya mau minta nih motivasi yang paling nyelekit banget, yang paling bikin membakar semangat untuk kita semua. Apalagi nih untuk teman-teman yang mau lanjutin ke perguruan tinggi tentunya. Ya, saya hanya bisa memberikan motivasi bahwa semua orang tuh punya hak untuk kuliah. Nah, tinggal kita bagaimana untuk menggali kemauan kita, untuk mencari cara agar kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, karena saya yakin semuanya bisa. Ketika kita punya ada kemauan, pasti ada jalan. Iya, benar. Seperti itu. Jadi satu usaha dan kemudian berdoa. Iya, karena usaha tanpa doa akan sia-sia. Iya. Oke deh, terima kasih Ustazah. Pokoknya semangat terus Ustazah, besok mudiknya juga hati-hati ya. Ya, mohon doanya ya. Iya, semoga selamat sampai tujuan, sampai kembali lagi. Iya. Terus juga untuk sobat asik semuanya, jangan lupa untuk like ya pokoknya Ustazah ya. Like, subscribe, terus komen dan juga share podcast kita ke siapapun, karena nih podcastnya sangat bermanfaat Ustazah. Insya Allah. Solusi juga untuk teman-teman semuanya yang mau kuliah tapi masih bingung untuk mungkin dari biayanya atau jaraknya juga. Pokoknya jangan bingung lagi, bisa gabung langsung ke kampus kita di Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah, Desa Lubuk Seberuk,
Kecamatan Lempung Jaya. Oke, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Lengkap Ustazah ya. Iya. Oke, terima kasih buat semuanya. Ustazah juga terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.